Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 11 September 2021 bersama Pastor Berti Ohui Wutun MSC dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat Fresh Juice. Salam sehat dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Fresh Juice edisi Sabtu 11 September 2021. Mari kita awali permenungan kita dengan membaca teks Injil Lukas pasal 6 ayat 43 hingga ayat 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, konteks teks Injil hari ini adalah wejangan Yesus, nasihat Yesus kepada para muridnya. Dalam Injil hari ini, Yesus hendak mengajarkan pentingnya memiliki karakter moral Kristiani yang kuat dan kokoh sebagai dasar, sebagai fondasi bagi hidup Kristiani kita. Dalam bagian pertama, Yesus mengajarkan kita bahwa kualitas moral Kristiani yang baik itu berasal dari praktek dan latihan terus-menerus. Kualitas moral seperti kasih, kerahiman, pengampunan itu harus dipraktekkan terus-menerus. Yesus menggambarkan itu dengan gambaran tentang
pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan sebaliknya pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin dari pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya tidak mungkin dari pohon yang baik dihasilkan buah yang tidak baik. Karakter moral Kristiani yang baik seperti kasih, pengampunan, kesetiaan itu hanya dimiliki oleh seorang Kristiani jika dipraktekkan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Pada bagian kedua, Yesus mengingatkan kita untuk tidak sekadar menjadi seorang pendengar firman yang baik, kita harus bertumbuh menjadi seorang pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, profesi iman kita sebagai seorang Kristiani harus kita wujudkan, harus kita praktekkan dalam keseharian hidup kita. Kalau kita hanya menyerukan nama Tuhan setiap hari, maka kita itu ibaratnya seorang yang nato, no action, talk only. Kita harus tumbuh menjadi seorang pendengar serentak pelaku kehidupan Kristiani yang baik dalam keseharian hidup kita. Yesus menggambarkan itu dengan orang yang membangun rumah. Seorang pendengar dan pelaku firman yang baik itu ibarat seorang yang membangun rumah di atas dasar yang kokoh. Sebaliknya, seorang Kristiani yang hanya menjadi pendengar dan bukan pelaku firman yang baik itu ibarat orang yang membangun rumah di atas dasar tanah. Jika ada datang rintangan, kesulitan, banjir, maka akan roboh hidupnya. Sebaliknya, orang yang membangun hidupnya, hidup Kristianinya atas dasar yang kokoh, dia tidak akan mudah goyah walaupun harus dihadapkan pada kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan. Pertanyaannya untuk Anda dan saya, apa pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita? Menurut saya ada 3. Pertama, kita diingatkan untuk tumbuh menjadi orang Kristiani, baik pria dan wanita, yang kuat dalam karakter Kristiani. Jadi minta untuk meletakkan hidup kita sebagai orang Kristiani atas dasar moral Kristiani yang kuat dan kokoh. Seperti menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup, menjadi orang-orang yang selalu mempraktekkan kasih, kerahiman, pengampunan di dalam keseharian hidup kita. Yang kedua, kita diajak untuk membangun keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga Kristiani di atas dasar iman Kristiani yang kokoh. Tidak ada keluarga, tidak ada suami istri yang kuat tanpa dibangun atas dasar fondasi atau dasar yang kokoh. Dasar dan fondasi yang kokoh itu ialah iman akan Tuhan. Dan karena itu, mari kita berupaya untuk membangun hidup Kristiani kita, keluarga-keluarga kita di asar firman Tuhan sendiri. Mari kita bangun itu dengan belajar saling setia, saling taat, saling mendengarkan, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama lain. Jika suami istri saling setia, saling mendengarkan, maka keluarga-keluarga Kristiani akan menjadi keluarga Kristiani yang kokoh dan kuat. Dan yang ketiga, kita diajak untuk selalu waspada menghadapi segala rintangan dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Hidup Kristiani kita tidak selalu dibangun atau berjalan seperti di atas jalan tol. Kita akan selalu dihadapkan kepada kesulitan, tantangan, baik di dalam pekerjaan pun di dalam
kehidupan berkeluarga kita. Dan karena itu kita diminta untuk selalu berusaha membangun hidup Kristiani kita, walaupun harus melewati kesulitan dan tantangan. Dasarnya ialah dengan meletakkannya selalu atas dasar karakter moral Kristiani yang kuat, yaitu kasih, pengampunan, kesetiaan satu sama lain. Hanya atas dasar itu, lalu kita akan menjadi orang Kristiani yang kuat dan berbuah di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan sumber berkat akan menguatkan kita untuk menjalani hidup Kristiani kita. Rahmat dan berkat Allah kumohonkan untuk menyertai Anda selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 11 September 2021. Terima kasih kepada Pastor Berti Ohoy Wutun untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.